Horas, kami pelajar katekisasi tahun 2024 dari Gereja HKBP Cibitung, Resort Sekolah Gracia Cibitung akan mempresentasikan materi kita hari ini, yaitu kehidupan jemaat Gereja Mula-Mula. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Grace Yesenia Febris Bagariang. Saya Tina Sesero Sibarani. Saya Tristan Moses Sibarani. Ada penghantaran tentang Gereja Mula-Mula. Gereja Mula-Mula adalah sebuah persekutuan yang melibatkan Tuhan, di mana sekumpulan orang-orang yang memiliki tujuan yang sama untuk meningkatkan kerohaniannya melalui ketekunan belajar, firman Tuhan, dan dalam persekutuan jemaat juga ada tindakan kasih yang dilakukan, di mana cara hidup Gereja Mula-Mula terdapat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41-47. Gereja Mula-Mula berdiri akibat dari pencurahan Roh Kudus yang terjadi pada murid-murid Tuhan Yesus di hari Pentakosta. Sejak saat itu, Gereja Mula-Mula menjadi semakin bertumbuh dengan pesatnya. Ciri-ciri yang mereka miliki adalah mereka suka sekali berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Mereka juga sekali untuk belajar firman Tuhan bersama-sama. Ciri lainnya adalah mereka sangat sehati dan bersatu. Mereka juga sangat murah hati dalam memberi bagi orang yang maupun pekerjaan Tuhan. Tanda-tanda heran dan mujizat pun senantiasa mengikuti mereka. Mereka senantiasa penuh sukacita. Itulah sebabnya mereka sangat disukai oleh semua orang pada masa itu. Selanjutnya, ada asal-usul Gereja Mula-Mula. Latar belakang munculnya Gereja Mula-Mula terjadi sebelum Yesus naik ke surga. Dia memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk pergi ke Yerusalem dan menunggu di sana sampai Roh Kudus dicurahkan ke atas mereka. Dengan kuasa yang diberikan Roh Kudus itu, Yesus berjanji akan memperlengkapi murid-muridnya untuk menjadi saksi-saksi, bukan hanya di Yerusalem, tetapi juga di ujung-ujung bumi. Janji itu digenapi oleh Kristus dan ditaati oleh murid-muridnya. Gereja Mula-Mula didirikan di Yerusalem dan dimulai di hari Pentakosta setelah kenaikan Tuhan Yesus, sampai pada kematian rasul terakhir, yaitu Rasul Yohanes. Periode apostolik ini berlangsung kurang lebih 70 tahun, dari kira-kira tahun 30 sampai 100 Masehi. Tempat berlangsungnya adalah di tanah Palestina, dan secara bertahap meluas ke daerah Syria, Asia Minor, Yunani, dan Italia, dengan gereja yang pusat terdapat di kota Yerusalem, Antioquia, dan Roma. Konteks sejarah pada saat Gereja Mula-Mula didirikan yang pertama ada di situasi politik. Sejak semula hubungan Yahudi Kristen tidak berjalan dengan mulus pada abad pertama. Salah satu tokoh Romawi bernama Tacitus pernah menuduh orang Kristenlah yang menghalang kebencian. Orang-orang Kristen dituduh tidak patriotik dan antisosial. Selanjutnya ada situasi agama. Pada abad pertama Masehi, ketika gereja perdana sedang tumbuh dan berkembang, terdapat berbagai agama dan kepercayaan yang ada di berbagai wilayah yang dihuni oleh orang-orang yang kemudian menjadi umat Kristen. Beberapa agama yang disignifikan pada periode tersebut antara lain ada Yudaisme, adalah agama yang dominan di Palestina pada saat itu dan menjadi latar belakang bagi kehidupan Yesus Kristus. Pada para rasul, banyak umat Kristen awal adalah orang-orang Yahudi atau memiliki latar belakang Yahudi, dan pengaruh agama ini terlihat dalam banyak aspek ajaran Kristen awal. Selanjutnya ada paganisme. Di luar Palestina, terutama di wilayah Romawi, paganisme merupakan agama yang dominan. Paganisme Romawi mencakup berbagai kepercayaan politeistik dan kultus dewa-dewi yang berbeda serta praktik keagamaan yang bervariasi tentang pada wilayah dan budaya lokal. Selanjutnya ada Mitraisme. Mitraisme adalah agama yang cukup populer di kalangan tentara Romawi dan elit militer. Pada abad pertama Masehi, kultus ini didesifikasikan untuk dewa Mitra, dan memiliki sejumlah ritual dan simbol yang unik. Selanjutnya ada kultus kaisar. Kaisar Romawi juga dipuja sebagai dewa atau dewi pelindung, terutama di kalangan pejabat dan pendukung rezim. Pemujaan terhadap kaisar menjadi bagian penting dari kehidupan agama dan politik Romawi. Selanjutnya ada Helenistik. Di tengah-tengah keragaman agama, filosofi Helenistik seperti Stoisis, Platonisme, dan Neoplatonisme juga memiliki pengaruh yang kuat pada budaya intelektual di dunia Helenistik dan Romawi. Pada saat gereja mula tumbuh, perjumpaan dengan berbagai agama dan kepercayaan ini memengaruhi perkembangan dan pembentukan identitas Kristen. Gereja harus berhadapan dengan tantangan teologis dan budaya yang berasal dari lingkungan pluralistik. Pentingnya Gereja Mula-Mula dalam sejarah kekristenan. Jemaat Gereja Mula-Mula merupakan fondasi dari perkembangan kekristenan.
segala kegiatan keagamaan yang kerap mereka lakukan seperti persekutuan dan pemecahan roti. Menekankan mereka pada suatu hubungan terdapat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama dengan gembira, dengan tulus. Gereja Mula-Mula adalah ujung tombak dari perkembangan yang luar biasa dari kekristenan pada abad pertama. Komunitas jemaat Gereja Mula-Mula tidak hanya berperan sebagai penonton, tetapi juga jemaat Gereja Mula-Mula adalah pemain. Selanjutnya ada struktur organisasi Gereja Mula-Mula. Yang ke-A, pemimpin dan struktur kepemimpinan. Yang pertama ada uskup atau episkopo yang mengurusi banyak kongregasi dan mengangkat, menahbiskan dan mendisiplinkan imam dan juga diakon. Mereka kadang-kadang disebut penginjil dalam Perjanjian Baru. Contoh uskup pada abad pertama adalah Timotius dan Titus. Selanjutnya ada imam atau presbyteroi, juga dikenal sebagai presbiter atau penatua. Faktanya, istilah imam dalam bahasa Inggris hanyalah kependekan dari kata Yunani, yaitu presbyteros. Mereka mempunyai tanggung jawab untuk mengajar, mengatur, dan menyediakan sakramen-sakramen di suatu jemaat tertentu. Selanjutnya ada diakon atau diakonoi. Adalah asisten para uskup dan bertanggung jawab untuk mengajar dan melaksanakan tugas-tugas gereja tertentu seperti pembagian makanan. Lalu yang kedua ada peran jemaat dalam pengambilan keputusan. Salah satu prinsip yang dimiliki oleh jemaat Gereja Mula-Mula yaitu selalu mengandalkan hikmat dan kebijaksanaan Allah. Prinsip ini mengajarkan jemaat bahwa pentingnya mencari hikmat dan bimbingan dari Allah dalam mengambil keputusan. Jemaat Gereja Mula-Mula harus mencari petunjuk Allah dan menggunakan pengetahuan yang bijaksana untuk mengembangkan strategi. Lalu yang terakhir ada kegiatan keagamaan dan administratif. Yang pertama ada bertekun dalam pemecahan roti. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42 yang menyeratkan bahwa roti ini merujuk pada roti Kristus. Praktek pemecahan roti pada Gereja Mula-Mula ini membuktikan ketaatan mereka terhadap perintah Kristus. Yang kedua menjadi kesaksian bagi orang lain. Gereja Mula-Mula bertumbuh karena tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Dan dengan ditambahkan jumlah mereka dapat lebih mudah memberikan Injil Tuhan. Yang ketiga, bertekun dalam doa. Mereka berkumpul untuk berdoa bersama sebagai bentuk komunikasi dengan Allah. Kehidupan rohani dan ibadah. Pertama, doa dan ibadah sehari-hari. Tata cara berdoa. Jemaat Gereja Mula-Mula yang menjunjung tinggi persatuan kerap kali melakukan berdoa dan beribadah bersama, seperti yang tertera dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 23 sampai 24a. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Yang ke-B, cara jemaat mula-mula beribadah. Berdasarkan Yakobus 1 ayat 26 sampai 27, jemaat mula-mula beribadah dengan cara mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, sebagaimana disampaikan dalam ayatnya yang ke-27. Berdasarkan Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47, memberi diri untuk dibaptis, berkumpul dan bersekutu bersama-sama tiap-tiap hari dalam bait Allah, dalam doa dan perjamuan, serta tak saling berbagi sesama mereka. Lalu yang selanjutnya ada khotbah dan pengajaran. Pemahaman dan praktik ibadah dalam Gereja Mula-Mula cenderung didasarkan pada ajaran dan tulisan-tulisan Perjanjian Baru. Ada beberapa alasan mengapa Perjanjian Baru menjadi fokus utama dalam ibadah gereja awal. Yang pertama, kehadiran Kristus. Perjanjian Baru merekam ajaran dan karya Yesus Kristus yang merupakan pusat iman Kristen. Kehadiran Kristus dan pengajarannya menjadi landasan bagi keyakinan dan praktik gereja awal. Selanjutnya, penyelesaian Perjanjian Lama. Gereja Mula-Mula percaya bahwa datangnya Yesus Kristus adalah pemenuhan atau penyelesaian janji-janji yang ada dalam Perjanjian Lama. Oleh karena itu, ajaran dan karya Kristus yang tercatat dalam Perjanjian Baru dipandang sebagai penafsiran baru terhadap ajaran-ajaran Perjanjian Lama. Selanjutnya, ajaran para rasul. Tulisan-tulisan dalam Perjanjian Baru juga mencakup ajaran dan pengajaran dari rasul-rasul yang menyampaikan dan menjelaskan ajaran Kristus kepada gereja awal. Ajaran ini dianggap penting untuk pertumbuhan rohani dan pengajaran dalam komunitas Kristen.
Lalu, ada pengajaran moral dan pastoral. Perjanjian Baru juga memuat banyak ajaran moral dan pastoral yang relevan bagi kehidupan dan pengajaran gereja awal. Ini termasuk ajaran tentang kasih, pengampunan, pelayanan, dan pertumbuhan rohani. Lalu, ada ajaran mengenai gereja. Perjanjian Baru juga berisi ajaran mengenai identitas, struktur, dan fungsi gereja sebagai tubuh Kristus. Hal ini membantu dalam pembentukan dan organisasi gereja mula-mula. Meskipun Perjanjian Baru menjadi fokus utama dalam ibadah gereja mula-mula, tidak berarti bahwa Perjanjian Lama diabaikan sepenuhnya. Sebagian besar ajaran dan pemahaman Kristen juga diakui berasal dari akar-akar Perjanjian Lama, dan banyak unsur Perjanjian Lama yang tetap dianggap relevan dalam pengajaran dan praktik gereja kekristenan. Namun, karena fokus utama pada karya dan pengajaran Kristus serta ajaran para rasul, Perjanjian Baru menjadi pusat dari banyak diskusi dan ibadah gereja mula-mula. Lalu yang terakhir, ada pentingnya sakramen dalam kehidupan gereja mula-mula. Pertama, ada baptisan. Sakramen baptisan merupakan salah satu hal penting yang dilakukan oleh jemaat gereja mula-mula sebagai perintah Tuhan Yesus, seperti yang terdapat dalam kitab Matius 28 ayatnya yang ke-19. Pergi dan jadikan semua bangsa murid Tuhan, baptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Melalui sakramen ini, baptisan orang yang telah dibaptis akan percaya dan bersaksi kepada orang lain bahwa dirinya telah percaya kepada Yesus Kristus. Yang kedua, ada perjamuan kudus. Jemaat gereja mula-mula menjadi percaya setelah peristiwa Pentakosta. Setiap hari mereka akan berkumpul untuk berdoa serta memecahkan roti, yaitu perjamuan kudus yang terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul 24 ayatnya yang ke-42. Sakramen perjamuan kudus yang mereka lakukan ini diimani sebagai perintah dari Tuhan Yesus.
Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.